Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Yahya dengan NIM 240 20 10 28 39 akan mempresentasikan tentang optimalisasi pengambilan keputusan strategis melalui implementasi bisnis intelligence pada perusahaan retail nasional. Langsung aja kita mulai. Latar belakangnya, perusahaan retail nasional yang memiliki lebih dari 100 cabang di Indonesia sedang menghadapi tantangan penurunan penjualan selama 3 kuartal berturut-turut. Meskipun telah memiliki sistem ERP, proses pengambilan keputusan masih belum berbasis data. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi bisnis intelligence yang mampu memberikan insight real time yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Kita mulai. 3 penyebab utama mengapa data dari sistem ERP belum mampu dimanfaatkan secara optimal. 1. Itu karena kurangnya integrasi dan transformasi data atau data silos. Penjelasannya, meskipun ERP telah mengumpulkan data dari berbagai cabang yang berupa penjualan, stok, perilaku pelanggan, data tersebut seringkali tersimpan dalam format atau modul yang terpisah dan tidak saling terintegrasi atau data silos. Hal ini membuat data sulit untuk dianalisis secara holistik. Dampaknya, manajemen tidak dapat melihat gambaran secara menyeluruh, secara tepat, cepat, dan akurat, seperti hubungan antara stok, tren penjualan, dan perilaku pelanggan. Yang kedua, itu tidak adanya alat analitik yang canggih atau lack of advanced analytic tools. Penjelasannya, ERP umumnya dirancang untuk pencatatan transaksi dan pelaporan operasional, bukan untuk analitik prediktif atau visualisasi data secara interaktif. Tanpa platform business intelligence yang mendukung dashboard real-time, machine learning, dan visual interaktif, potensi data tidak dapat dioptimalkan. Dampaknya, pengambilan keputusan tetap berdasarkan intuisi karena data tidak bisa ditampilkan secara mudah dipahami dan cepat ditafsirkan oleh manajemen. Dan yang ketiga, itu penyebabnya adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Tim manajemen dan operasional mungkin belum memiliki keahlian dalam data analitik, interpretasi visualisasi, atau penggunaan tools business intelligence. Akibatnya, meskipun data tersedia, mereka tidak dapat mengubah data mentah menjadi wawasan strategis. Dampaknya, data hanya berfungsi sebagai arsip atau laporan bulanan, bukan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis evidensi atau data-driven decision making. Nah, kemudian ini ada siklus bisnis intelijen dan peningkatan pengambilan keputusan. Yang pertama dari sisi data outsourcing-nya atau pengumpulan data. Data sourcing maksud saya. Definisinya, mengambil data dari berbagai sumber internal maupun eksternal seperti sistem ERP, CRM, POS, atau point of sales, media sosial, survei pelanggan, dan logistik. Nah, peningkatan keputusan itu mencakup menyediakan data yang relevan dan lengkap sebagai bahan awal analisis. Kedua, memastikan semua aspek bisnis berupa penjualan, stok, perilaku pelanggan, dan tren pasar dapat dilihat dalam satu ekosistem data. Contohnya, menggabungkan data transaksi penjualan dengan data kampanye promosi untuk melihat dampak nyata promosi terhadap revenue atau pendapatan. Yang kedua, data integration dan cleansing atau integrasi dan pembersihan data, yaitu menyatukan data dari berbagai sumber dan membersihkan data dari duplikasi, error, atau format yang tidak konsisten. Peningkatan keputusannya, meningkatkan kualitas dan akurasi data untuk menghasilkan insight yang valid, kemudian menghindari bias dalam analisis karena data yang tidak lengkap atau salah. Contohnya, menghindari analisis yang salah akibat adanya input stok ganda atau data pelanggan yang tidak terstandarisasi. Yang ketiga ada data storage and management atau penyimpanan dan manajemen data, yaitu menyimpan data secara terstruktur di dalam data warehouse atau data lake dengan sistem keamanan dan aksesibilitas yang baik. Peningkatan keputusannya, 1. Memberi akses cepat
dan aman bagi analis, manajer, dan pimpinan untuk mengambil data. Kedua, memungkinkan analis menggunakan analisis historis dan tren jangka panjang. Contohnya, manajemen dapat mengakses data penjualan 5 tahun terakhir untuk membandingkan performa per kuartal. Yang keempat, ada data analisis. Definisinya menggunakan teknik statistik, analisis tren, segmentasi pelanggan, forecasting, hingga machine learning untuk menemukan pola dan insight. Peningkatan keputusannya itu bisa menghasilkan prediksi yang akurat dan segmentasi pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih tepat, mengidentifikasi akar masalah dan peluang pertumbuhan. Contoh, memprediksi penurunan penjualan di cabang tertentu sebelum benar-benar terjadi. Yang kelima, ada data visualisasi. Definisinya, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, dashboard, heat map, atau infografis interaktif agar lebih mudah dipahami. Itu peningkatan keputusannya berupa mempercepat pemahaman data bagi pengambil keputusan non-teknis. Kemudian memungkinkan pemantauan real-time kinerja bisnis. Contohnya, dashboard yang menampilkan cabang dengan performa terbaik atau terburuk itu secara live, membantu respon cepat dari pihak manajemen. Yang keenam itu ada data driven decision making atau pengambilan keputusan berbasis data. Definisinya mengandalkan insight dan analisis data sebagai dasar pembuatan kebijakan, strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan ekspansi bisnis. Itu peningkatan keputusannya berupa keputusan menjadi lebih objektif, terstruktur, terukur, dan berbasis fakta. Kedua, mengurangi resiko kesalahan strategi karena tidak lagi berdasarkan intuisi semata. Contohnya, alih-alih memotong anggaran promosi secara merata, manajemen hanya mengurangi di wilayah yang tidak responsif terhadap iklan. Kemudian ini kita bahas tentang arsitektur solusi bisnis intelligence untuk perusahaan retail skala nasional. 1. Data sources atau sumber datanya itu mencakup semua sistem operasional perusahaan. Itu ya, yaitu ada ERP berupa data stok, keuangan, dan logistik. Dan ada POS, penjualan per cabang. Lalu ada CRM yang berupa data pelanggan dan loyalty program. Dan ada media sosial atau feedback pelanggan. Lalu ada e-commerce atau website analytics. Yang kedua, itu ETL proses atau extract, transform, and lead. Yaitu proses penting untuk menyiapkan data yang siap dianalisis. Extract itu mengambil data dari sistem ERP, POS, CRM, dan sumber eksternal lainnya. Transform, membersihkan data, standarisasi format, dan kalkulasi tambahan. Misalnya margin profit. Yang ketiga ada load, yaitu memasukkan data yang telah diproses ke dalam data warehouse. Tools yang bisa digunakan itu berupa ada Apache Nivi, Talent, atau Microsoft SSIS. Untuk cloud itu ada AWS, ada Azure Data Factory, atau Google Data Flow. Yang ketiga itu data warehouse atau gudang datanya ya, yaitu pusat penyimpanan semua data terstruktur untuk dianalisis. Nah, ini poinnya terstruktur berdasarkan fakta berupa penjualan, transaksi, dan dimensi berupa produk, cabang, waktu dan pelanggan. Lalu mendukung query cepat dan efisien dalam jumlah besar. Contoh teknologinya itu seperti Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, Microsoft Azure Synapse. Yang untuk on-premise itu ada PostgreSQL plus OLAP extension. Ada juga MS SQL Server dan Analysis Services. Yang keempat itu ada OLAP, Online Analytical Processing. Itu untuk menganalisis data secara multidimensi. Poinnya itu dia mendukung analisis berdasarkan berbagai perspektif dimensi seperti penjualan per produk, per kota, per bulan, lalu stok versus penjualan versus pengemudian barang. OLAP bisa dalam bentuk roll-up, itu berupa relational OLAP, cocok untuk fleksibilitas tinggi. Lalu juga bisa berbentuk MOLAP, multidimensional OLAP, itu untuk performa tinggi dan data cube. Fungsi kuncinya itu ada 3, itu drill down dari nasional,
regional ke cabang, atau slice and dice itu memfilter berdasarkan waktu atau produk. Lalu yang ketiga ada tren dan perbandingan. Yang kelima itu business intelligence dashboard dan reporting tools, yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual interaktif dan real time. Tipe dashboard itu ada 3 ya. Dashboard eksekutif itu berupa overview nasional, KPI utama. Dan ada dashboard operasional, itu berupa stok, retur, restocking alert. Yang ketiga itu ada dashboard marketing, itu mencakup perilaku pelanggan, loyalitas, dan konversi promo. Ini tools populernya ada 4 ya. Antara lain ada Microsoft Power BI, Table AU, terus Google Looker Studio, sama ClickSense. Yang keenam, decision support dan action loop. Insight dari dashboard digunakan untuk 1. Strategi promosi berbasis segmentasi pelanggan, lalu ada optimalisasi stok cabang, prevent overstock atau understock untuk mencegah itu ya, terstock stok. Yang ketiga, penentuan lokasi ekspansi cabang berdasarkan data penjualan historis. Hasil analisis juga diintegrasikan ke sistem ERP atau CRM untuk automated decision rules, seperti 1. Mengirim notifikasi ke manajer cabang saat penjualan turun signifikan. Yang kedua, memicu diskon otomatis jika stok menumpuk. Ini juga ada gambaran visual sederhana ya untuk struktur BI-nya, yaitu ada dimulai dari data sources, itu berupa ERP, POS, CRM, web, sosmed, turun ke ETL, pembersihan dan transfer data. Yang ketiga ada data warehouse untuk tersimpan dalam format dimensional. Lalu ada OLAP, pengolahan multidimensi, lalu muncul ke dashboard dan report visual interaktif pakai Power BI atau Table AU. Akhirnya muncullah data driven decision. Jadi keputusan berdasarkan data. Nah, ini contoh key performance indicators atau KPIs untuk performa penjualan. Ada total revenue, itu deskripsinya total pendapatan dari seluruh cabang atau produk dalam periode tertentu. Visualisasinya itu cak grafik batang, bisa per bulan atau tren garis. Lalu sales growth rate, itu persentase pertumbuhan penjualan dibandingkan periode sebelumnya. Itu dapat berbentuk tren garis atau YOY, WOM dengan indikator hijau atau merah. Kemudian ada average transaction value, ATV, ada conversion rate, ada top selling products, kategoris, dan penjualan per cabang. Lalu KPI untuk loyalitas pelanggan, yaitu ada customer retention rate, ada customer lifetime value, lalu ada repeat purchase rate, net promoter scores atau NPS, jumlah member aktif, dan average visit frequency. Ini contoh struktur dashboard management. Untuk dashboard tab overview penjualan nasional, total penjualan itu berupa angka besar plus tren harian atau mingguan. Ada sales growth rate, bar chart, top 10 produk terlaris, lalu peta Indonesia, heat map berupanya ya. Itu penjualan per cabang atau per kota, lalu ada tren garis, penjualan harian versus target, lalu ada pie chart, kontribusi penjualan per kategori. Nah, untuk dashboard tab loyalitas pelanggan itu ada juga berupa customer retention rate, angka pelestarian waktu, lalu ada CLV per segmen pelanggan, pelanggan baru versus pelanggan loyal. Lalu ada bar chart yang berupa repeat purchase rate per cabang. Lalu ada NPS score, gauge chart. Lalu ada tren jumlah member aktif per bulan. Terakhir itu panel berupa rata-rata frekuensi kunjungan atau belanja pelanggan loyal. Nah, ini tantangan implementasi business intelligence dari perspektif manajerial ya. Satu itu change management atau manajemen perubahan. Tantangannya itu adanya resistensi dari karyawan dan manajer terhadap perubahan. Sistem kerja yang sebelumnya berbasis intuisi menjadi berbasis data. Kedua, ketakutan akan otomatisasi atau anggapan bahwa business intelligence akan menggantikan peran manusia. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap urgensi perubahan dan nilai jangka panjang business intelligence. Lalu, strategi mitigasi. Sosialisasi sejak awal tentang manfaat business intelligence untuk mendukung, bukan menggantikan pengambilan keputusan.
Yang kedua, melibatkan manajer lini dalam tahap awal proyek bisnis intelijen untuk mendapatkan dukungan dan feedback langsung. Lalu, terapkan pendekatan quick wins atau tunjukkan hasil cepat, misalnya efisiensi waktu laporan sebagai bukti keberhasilan awal. Lalu, adakan komunikasi terbuka rutin antar tim proyek, IT, dan manajemen. Tantangan kedua itu ada data literasi atau literasi data. Berupa satu, banyak manajer dan staf belum memiliki kemampuan membaca, memahami, dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, salah interpretasi dashboard atau KPI dapat mengarah pada keputusan yang salah. Yang ketiga, ketergantungan penuh pada analis atau tim IT untuk membaca data. Nah, ini strategi mitigasinya ada 4. Pertama, lakukan pelatihan intensif dan berkelanjutan tentang penggunaan dashboard, memahami KPI, serta interpretasi data dasar. Kedua, gunakan dashboard yang sederhana dan user-friendly terlebih dahulu, lalu bertahap ke fitur lanjutan. Ketiga, bentuk tim pendamping atau mentor data di tiap unit atau cabang yang bisa membantu rekan untuk memahami kinerja Power Business Intelligence. Yang keempat, sediakan panduan KPI visual dan glossary agar seluruh pihak memahami istilah yang digunakan. Dan ketiga itu ada budaya organisasi ya. Itu berupa satu, budaya lama yang mengandalkan intuisi, pengalaman pribadi, atau hierarki daripada data dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, minimnya insentif atau pengakuan terhadap penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kurangnya keselarasan antara visi manajemen puncak dengan operasional terkait bisnis intelijen. Lalu strategi mitigasi. Bangun budaya data driven secara top down. Pimpinan harus menjadi contoh nyata dalam penggunaan data untuk setiap keputusan. Yang kedua itu masukkan indikator pemanfaatan data sebagai bagian dari penilaian kinerja. Yang ketiga, lakukan internal campaign untuk mempromosikan keberhasilan implementasi bisnis intelijen, misalnya success story pengguna bisnis intelijen. Yang keempat, ciptakan ruang diskusi atau data forum antar unit untuk berbagi insight, kesalahan, dan pembelajaran dari penggunaan bisnis intelijen. Demikian presentasi saya untuk mata kuliah bisnis intelijen dalam ujian akhir semester Universitas Siber Asia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.